Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak dan Ibu sekalian, pemirsa yang Allah muliakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita berada di taman dari tamannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita hadirnya di sini insya Allah mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insya Allah di yaumil qiyamah kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa sekalian, kita sekarang memasuki bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita Ramadan. Tentunya kita perlu persiapan, ya, karena minggu depan kita telah masuk nisfus Sya'ban. Sya'ban begitu mulia di samping bulan Rajab dan bulan Ramadan. Karena di situ kita dikhususkan, diperintahkan oleh baginda dari kita Muhammad untuk mempersiapkan yang namanya menjelang datang bulan suci Ramadan, yaitu pada bulan Sya'ban. Ngapain kita di bulan Sya'ban? Puasa banyakin di bulan Sya'ban. Mulai latihan sedikit-sedikit supaya nanti di Ramadannya kagak kaget lagi. Ya, sedikit. Apakah kita ambil Senin Kemis? Boleh. Apakah kita puasanya dengan niat puasa Nabi Daud? Juga boleh. Pokoknya puasa kita mulai pada bulan Sya'ban. Bahkan baginda Rasulullah dalam sebuah hadis, beliau itu berpuasa sebulan penuh pada bulan Sya'ban. Kita nggak diperintahin untuk sebulan penuh. Cuma sehari aja, 2 hari aja udah boleh. Alhamdulillah. Karena memang kenapa? Sayangnya baginda Rasulullah kepada kita. Dia tahu umatnya banyak keperluan, tentang kondangan, apalagi musim kawinin begini. Kalau kita nggak pakai makan kan enak juga. Nah, makanya begitu adil Allah dan baginda Rasulullah mencontohkan kepada umatnya, kita diperintahkan untuk mempersiapkan puasa, yaitu menjelang datang bulan suci Ramadan yang insya Allah sebentar lagi. 3 minggu lagi kita akan datang bulan suci Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh maghfirah, dan bulan yang penuh rahmat. Itu adalah bulan suci Ramadan. Insya Allah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua yang hadir di sini kita menikmati datangnya bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, Bapak dan Ibu sekalian, kita sekarang sudah mempersiapkan untuk datangnya bulan suci Ramadan. Sekarang kita harus paham juga mengenai arti dari puasa. Bahasa Arabnya adalah as-shaum. Jadi kalau kita ditanya, Bu silahkan makan, Bapak Ibu saya makan, saya lagi saum, berarti lagi puasa. Ya, karena orang di agama-agama lain juga ada yang namanya puasa. Namanya puasa, tapi kalau Islam bilangnya saum. Sama dengan sembahyang. Umat yang lain sembahyang semua, Cina pada sembahyang,
Orang-orang yang agama-agama lain juga sama dikatakan sembahyang, tapi umat Islam ngomongnya jangan kita ngomong udah sembahyang belum, jadi ganti deh ya, jadi nah puasa juga begitu. Puasa namanya as-shaum, puasa. Apa sih artinya puasa itu? Dalam arti bahasa, as-shaum itu maknanya adalah menahan. Jadi saum itu artinya menahan. Nahan apa? Nahan minum, nahan makan, nahan nafsu syahwat dari terbit fajar sampai terbenamnya malam. Itu namanya puasa dalam arti bahasa, menahan. Kemudian dalam arti istilahan, arti terminologis, puasa saum itu adalah niat kita menahan lapar, menahan haus, menahan nafsu syahwat dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi waktu kita mulai imsak sampai waktu iftar kita berbuka puasa. Setelah itu segala yang diharamkan tadi yang kita tahan sudah mulai kita bisa melakukan makan dulu dan segala rupa boleh. Itu namanya puasa secara terminologis. Ya, jadi ibu bapak lebih paham. Ya, itu arti yang namanya puasa. Kemudian puasa yang ada sekarang, ada yang namanya dibagi menjadi 3. Ada puasa sunnah, ada puasa wajib, ada puasa haram. Puasa wajib. Puasa wajib yaitu puasa bulan Ramadan sebulan penuh. Itu namanya puasa wajib. Artinya kita diperintahkan tidak mengerjakan, kita mendapat dosa. Karena hukumnya wajib. Apalagi puasa qaza itu wajib. Kenapa? Memang karena kita telah udah niat, terbetik dari hati kita. Nanti kalau gua dapat sesuatu nih misalnya, niatnya akan puasa, jatuhnya wajib bisa. Karena udah berjanji. Namanya itu nazar, adalah berjanji. Kan janji, kata baginda Rasulullah harus ditunain awak bedai. Waktu itu janji itu adalah utang. Nah utang itu kudu bayar. Meskipun orang udah mati pun kudu bayar. Kita nggak bisa terbebaskan dari utang. Makanya kita nggak boleh sembarang nazar bicara. Ya, jadi kalau kita tidak mampu untuk melaksanakan, janganlah kita berbicara tentang nazar. Tapi kalau kita mampu secara fisik, mampu secara keadaan, mampu persiapannya, boleh saja. Ini menandakan untuk apa nazar itu? Gunanya adalah untuk mempercepat usaha doa kita dengan nazar. Jadi bukan hanya doa saja, tetapi nazar yang tambah licin, tambah cepat diterimanya, dikabulkan segala permintaan permohonan kita. Jadi saya misalnya, nanti kalau misalnya saya ngawinin sukses, gue mau nazar, boleh Ustaz? Boleh. Nanti kalau saya dapat sesuatu rezeki, saya mau nazar begini, itu dicatat berupa janji utang. Makanya kita harus bayar segala yang namanya nazar. Kemudian lagi yang ketiga, puasa wajib, puasa qada. Misalnya perempuan yang masih muda-muda kan bocor puasa. Kecuali yang udah tua. Ya, yang masih muda bocor, bukan berarti bocornya udah lewat aja gitu, berlalu, datang bulan suci Ramadan, datang lagi yang baru. Itu kita wajib qada. Mengganti qada itu maknanya mengganti bulan suci Ramadan yang kita batal puasanya, ganti pada bulan-bulan yang lain. Ya, sebelum datangnya
bulan Ramadan yang baru. Paham ya Bu ya? Artinya apa Pak? Jadi kalau misalnya si ibu-ibu itu batal dengan sebab dia melahirkan, dengan sebab dia haid misalnya, jangan sampai nunggu Ramadan yang baru lagi. Jadi sebelum datang Ramadan yang baru lagi kita tunaikan. Boleh nanti di bulan berikutnya. Kan banyak atau bulan-bulannya, ada 12 bulan tinggal kita pilih sebelum datang bulan Ramadan yang baru. Itu maksudnya. Wajib nggak Ustaz? Nah, kalau yang tua misalnya sakit misalnya. Kalau laki-laki nggak ada kodok-kodokan, wajib puasa. Ya, misalnya puasa yang lain misalnya. Kita misalnya lagi kurang sehat, kalau lama kata dokter nggak boleh berpuasa, ganti nggak usah ya puasa ganti puasa kodok tetap. Kita masuk di rumah sakit misalnya yang tidak memungkinkan kita untuk berpuasa, dilarang, takut membawa mudarat dari kesehatan kita, akhirnya kita batalin. Ganti nggak usah ganti puasa kodok. Nah laki-laki begitu kalau sakit parah, tapi kalau keringan dikit mah nggak usah. Dikerokin doang udah beres. Kenapa memang? Bayarnya yang berat. Jadi ingat seperti karena wajib hukumnya. Puasa kifarat. Kifarat itu adalah puasa denda. Misalnya kita suami istri terus kemudian tiba-tiba lupa, nafsu syahwat timbul, terjadilah perang dunia. Kan? Bagaimana Ustaz? Nah, suaminya itu harus wajib bayar puasa kifarat. Denda dia. Karena dia melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi kalau kita puasa Ramadan, pada saat terbit fajar sampai terbenam matahari jauh-jauhin deh. Jangan nempel-nempelan. Ya. Kenapa? Kita konsentrasi ibadah dulu, baca Quran, zikir, ya kan? Karena itu bulan apa? Bulan ibadah. Kalau mau kita melakukan sesuatunya ya malam, yang boleh dihalalin yang tadi dibilangin puasa menahan hawa nafsu sampai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau yang sendiri jomblo, ya udah. Yang gak punya pasangan, ya udah jangan kita cari pasangan. Ya, jadi kita adalah konsentrasi kita beribadah. Insya Allah, ini bisa ingetin. Karena kan saya nggak tahu ibu bapak yang punya pasangan, yang nggak punya pasangan, yang cari pasangan saya nggak tahu. Ya, jadi ini perlu dipahami. Kemudian yang kedua sekarang puasa sunnah. Tadi wajib setelah. Puasa wajib udah, puasa sunnah. Ada puasa Syawal. Ibu bapak kalau kita puasa Syawal itu boleh, bagus banget. Kenapa? Memang karena puasa Syawal itu ada sebuah hadis baginda Rasul yang mengatakan siapa orang yang puasa bulan Syawal itu pahalanya adalah besar. Yaitu apa? Seperti puasa 1 tahun. Padahal cuma Syawalan kemarin seminggu deh kalau. Tapi puasanya setahun pahalanya. Masya Allah, kan luar biasa bonusnya. Kenapa memang puasa Syawal dianggap berat juga? Karena kita lagi silaturahim. Makanan lagi melimpah, apalagi yang doyan makan. Nah, itu bagaimana Ustaz? Nah, pahalanya itu kita harus melawan hal itu. Kita kepengen mendapatkan keridhaan Allah dan baginda Rasulullah SAW. Puasa deh, lagi pulang perut kita belum juga kaget. Masalahnya kita masih puasa sebulan penuh nyambung lagi gitu. Tuh yang cuma break 1 hari. Ya. 2 Syawal, 3 Syawal, 4 Syawal, 5 Syawal. Nah, itu yang utama. Sampai 7 Syawal. Itu yang utama kalau kita kepengen dapat pahalanya setahun. Tetapi Ustaz kalau setelah hari ke-7 Syawal, 8 Syawal, 9 Syawal, boleh Ustaz puasa Syawal? Boleh, yang penting judulnya bulannya Syawal. Tetapi keutamaannya kita nggak dapat. Pahalanya
dicatatnya begitu. Karena yang paling afdol adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dapat pahalanya pahala Syawal dulu. Puasa sunnah biasa. Alhamdulillah. Kalau Syawal udah habis sudah nggak ada puasa Syawal lagi. Dulu Bapak tahu lihat kan ada kalender sekarang maju, ada kalender Miladiyah dan kalender Hijriyah. Jadi lihat tuh Hijriyah kapan habis. Kemudian lagi puasa mana lagi? Ada puasa Arafah tanggal 9 ya, 9 Zulhijjah Arafah. Nah, orang yang kagak pergi haji itu tidak berpuasa. Orang yang pergi haji tidak berpuasa. Tapi orang yang tidak pergi haji berpuasa. Disunahkan. Jadi di kampung halaman kita masing-masing. Tanggal berapa Ustaz? Tanggal 9 Zulhijjah. Itu disunahin. Luar biasa pahalanya. Kemudian siapa lagi? Puasa hari Tarwiyah. Tanggal berapa Ustaz? Tanggal 8 Zulhijjah. Pokok patokannya ini misalnya Idul Adha hari Rabu misalnya. Berarti hari Senin sama Selasa saya puasa Tarwiyah dan Arafah. Tanggal 8 dan 9 Zulhijjah. Kemudian lagi puasa apa lagi? Senin Kamis. Itu bagus, itu puasanya baginda Rasulullah. Jadi Rasulullah tuh Senin Kamis. Daripada kita diet repot, nggak dapat pahalanya juga. Karena diet kan sekarang macam-macam, yang ada banyak diet intermittent lah. Kita puasanya jadi malam makan jam 5 terakhir makan dan bukan lagi jam 8. Itu kan gak dapat pahala apa-apa. Atau kita tahan oleh setengah hari kita puasa diet programnya, gak dapat pahala. Tapi kalau kita puasa Senin Kamis, insya Allah dapat pahala juga. Body kita juga sehat. Ya. Kemudian lagi puasa Daud, puasa Nabi Daud. Nah, puasa Nabi Daud itu adalah puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Dia itu puasanya seling hari. Senin puasa, Selasa enggak, Rabu puasa, Kamis enggak, Jumat puasa, Sabtu enggak. Terus mau berapa kali hari pun boleh, terserah. Setahun boleh begitu, sebulan boleh. Coba puasa Daud sebulan dulu Ustaz, ya boleh silakan. Coba puasa Nabi Daud seminggu dulu Ustaz, boleh. Yang penting kita jalanin, niatnya lillahi. Ini bagus juga. Kemudian lagi puasa apa lagi? Ayyamul Bid. Puasa tengah bulan. Ya, dilihat tuh ya. Lihat kalender Hijriahnya jatuhnya. Jadi bukan kalender Miladiyah masih hingga, tapi lihat Hijriahnya. 15 13, 14, 15. Nah ini dicoba untuk Ayyamul Bid. Kemudian yang ketiga sekarang masuk puasa haram, yang nggak boleh kita puasa. Satu, puasa pada hari raya Idul Fitri. Syawal, 1 Syawal itu dilarang. Makanya apa? Penentuan bulan Syawal nggak sembarangan. Dia ngeliat dulu hilal, kelihatan nggak sore harinya. Karena kalau kita salah untuk melihatnya, penentuan untuk 1 Syawalnya berbeda. Karena kita tidak boleh berpuasa. Perlu penting bagi orang yang berpuasa. Jadi kalau orang berpuasa 1 Syawal, haram hukumnya, haram. Nggak boleh lebaran puasa hari pertama. Kemudian apa lagi? Puasa hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah itu dilarang puasa. Orang lagi lebaran haji kita puasa nggak boleh, malah justru nggak boleh. Dan orang yang lagi ngambil yang namanya puasanya Nabi Daud kudu batal juga, dia nggak boleh karena dilarang. Oke, paham ya Ibu? Kemudian apa lagi Ustaz? Puasa hari raya Tasyrik di bulan Zulhijjah 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi kan habis lebaran tuh Idul Adha tanggal 10, 11-nya, 12, 13 enggak puasa, jadi beretet tuh.
Jadi tanggal 10, 11, 12, 13 nggak boleh. Jadi yang lagi ngambil Senin Kamis batalin dulu, nggak boleh, karena itu dilarang. Ya, kita masih menikmati nyate dulu. Apa aja bisa, ibu-ibu semangat musuk satu, dibikin sop kambing, bikin yang apa itu yang hitam-hitam itu apa namanya? Rawon. Wih, mantap. Ya. Nah, itu kebiasaan kepintaran ibu-ibu deh. Laki-lakinya kita bawa akadnya doang. Nah, sekarang kita udah tahu tuh macam-macam puasa. Dari yang haram, dari yang wajib, dan dari yang sunnah. Sekarang kita melihat apa sih itu bulan Ramadan. Ramadan ini adalah pintu surga dibuka lebar. Neraka pintunya ditutup. Setan-setan diikat, iblis diikat. Maka kenapa begitu? Allah Subhanahu wa Ta'ala kenapa begitu berbuat? Karena memberi kesempatan kepada hambanya untuk masuk ke dalam surga dengan amal ibadah yang telah diperbuat pada bulan Ramadan. Jadi itu memang disuruh setan gak boleh godain juga. Kenapa memang diberi kesempatan oleh Allah, hambanya kita ini disuruh berpuasa? Karena kenapa? Kita disuruh amal ibadah dalam bulan puasa itu meningkat. Jadi gangguan-gangguan setan iblis itu nggak ada. Insya Allah. Nah ini kenapa? Kemuliaan bulan Ramadan. Tapi kalau ada setannya juga nggak arti bahaya. Kita udah kerasukan setan. Kenapa memang? Karena udah di bulan suci Ramadan masih juga berbuat maksiat. Berarti kita sendiri yang jadi setan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi jauh-jauhin. Kenapa memang? Maka kita kudu sadar diberi kesempatan oleh Allah untuk kita beribadah pada bulan Ramadan. Insya Allah. Jadi kita tahu begitu. Kemudian sekarang kita masuk ke keutamaan bulan Ramadan. Sebelum kita masuk ke keutamaan Ramadan, saya akan menjelaskan tentang puasa yang disebutkan oleh ahli sufi, puasa yang luar biasa tingkatannya. Ini tingkatan puasa menurut ahli sufi, bahwa yang paling rendah itu adalah disebut puasa lil am, puasa umum. Jadi ada 3 tingkatan puasa. 1, puasa lil am, puasa orang umum, puasa orang awam, yaitu dia menahan lapar, haus, dan hawa nafsu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu doang. Itu namanya puasa lil, puasa umum. Kita ngukur nih, umur kita sekarang 30, 40, 50, 60, 70 dan seterusnya. Kita berada di tingkatan mana? Yang paling tahu siapa Ustaz? Diri kita yang paling tahu, bukan orang lainnya. Meskipun orang rumah biar semua kita, karena kita yang lakuin semua. Hati kita yang berbicara, bukan mulut kita. Hati kita yang berbicara. Di mana Ustaz berada tingkatannya? Ya masing-masing kita balikin ke hati kita masing-masing. Jadi kata ahli sufi mengatakan tingkatan yang pertama adalah puasa lil am, puasa orang umum, puasa orang awam, yaitu cuma hanya nahan lapar, haus, syahwat dari terbenam matahari sampai terbit matahari sampai terbenam matahari. Itu doang. Kemudian yang kedua, puasa tingkatan yang kedua, kata ahli sufi mengatakan
Puasa disebut namanya puasa lil khas, bagi yang khusus. Tadi kan lil am, umum. Kalau yang kedua tingkatannya namanya puasa lil khas, puasa khusus. Maksudnya apa? Puasa yang lil khas, puasa khusus, dia tidak hanya menahan lapar, haus, nafsu syahwat, tetapi juga dia menahan seluruh anggota badannya dari ujung rambut sampai ujung kaki untuk juga berpuasa. Matanya puasa, nggak boleh ngelihat-lihat, batal-batal, yang bisa jadi batal. Apa itu Ustaz? Ya pandangan kita yang baik-baik, yang indah-indah saja, nggak boleh yang porno. Karena puasa juga harus mata kita puasa. Karena kita masuk tingkatan kedua nih. Kemudian mulut kita, lidah kita puasa, nggak boleh sembarangan ngomongin orang. Berhenti ngomongin orang, gibah. Karena kita kepengen puasanya lil khas, puasanya khusus, naik tingkatannya. Tapi kita sampai setua ini masih begitu, berarti kita harus ubah puasa ke depannya, insya Allah. Tangannya saat puasa dia mengerjakan yang baik, nggak boleh mengerjakan yang jahat. Ya, kaki kita puasa, jangan sampai kita ke tempat maksiat selama bulan puasa. Na'udzubillah min dzalik. Kemana ya? Ke masjid, kaki kita gunain, taraweh kita gunain, qiyamul lail, tahajud kita gunain, punya kaki kita. Ke pasar lagi keperluan, bukan mejeh. Ya, boleh, tetapi memang ada perlunya, yaitu kita kebutuhan kita untuk memenuhi keperluan hidup. Boleh Ustaz? Boleh ke pasar, bukan tidak boleh. Niatnya belanja, bukan niat yang lain. Jadi kalau yang namanya puasa lil khas itu dari ujung rambut ujung kaki kita berpuasa, insya Allah kita masuk golongan puasa lil khas. Siapa itu Ustaz? Orang yang puasa lil khas, minas solihin, orang-orang yang soleh itu puasanya begitu. Kita masuk di mana Ustaz? Ya Allah Ustaz, 60 masih begini doang, kayak bocah, kayak orang awam puasanya. Nahan lapar haus doang. Nah kita rubah deh, masuk deh puasa lil khas. Kata orang ahli sufi, masuk aja ke situ. Kenapa emang? Karena dari ujung rambut kita semua sampai ujung kaki kita puasa juga ngikut. Makanya kita kalau doyan ngomong, perbanyak kita baca Quran. Berarti stamina mulutnya kuat. Kan mulut ada staminanya. Ya. Nah, itulah kalau kita kuat ngomong, baiknya kita arahkan kita membaca hataman Quran dibanding kita nambah dosa. Insya. Jadi puasa yang kedua itu adalah minas solihin, puasa orang-orang dari orang yang soleh dan solehah. Amin. Masya Allah, kita baru tahu nih kayak gini. Kita rubah. Jangan puasa cuma lapar-lapar haus doang kayak bocah, tak kelaparan gitu baru udah di kamar mandi. Nah jangan, ya itu orang masih belajar puasa. Kemudian yang ketiga Ustaz, tingkatan yang paling tinggi kita kepengen banget. Kita doang yang paling tahu hati kita masing-masing. Apa ini Ustaz? Puasa khas lil khas, khusus bagi yang khusus. Itu namanya puasa yang peringkat tinggi. Peringkat tiganya adalah puasa khas lil khas, puasa khusus bagi yang khusus. Kenapa itu puasa disebut itu? Kata ahli sufi mengatakan, orang yang masuk golongan ini, tingkatan ini, bukan hanya nahan lapar, haus, nafsu syahwat, dan juga puasa seluruh anggota panca indera kita, tetapi juga dia melibatkan puasa hati demi menjaga keinginan yang rendah dan pikiran-pikiran yang berorientasi ke dunia. Jadi kita kurangin deh
urusan dunia. Mau apa enggak? Insya Allah. Jadi kita di situ tidak lagi bekerja lagi, tidak kita cari nafkah. Duitnya udah kumpul dulu selama Ramadan nih. Jadi saya mau konsentrasi hanya dari awal hari pertama sampai nanti takbiran ini hanya dipenuhi dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu. Jadi nggak mikirin dunia. Baju lebaran Ustaz nggak pikirin. Boro-boro baju lebaran. Tidak mahal. Ketenabang Ustaz. Nah. Kalau tapi kita puasa masih mengejar itu, berarti kita tidak dapatin tingkatan yang ketiga ini. Repot ya Ustaz, bikin kue dulu Ustaz. Ya Allah, ntar orang tahu gimana kue, kata ada kue. Nah, kita belum ketemu namanya puasa khas lil khas ini, kata imam yang ada di ahli sufi. Para ahli sufi mengatakan kalau kita tinggalkan segala pikiran-pikiran rendah, keinginan keduniawiaan, itu kita harus hilangin kalau kita kepengen puasa khas lil khas, puasa yang paling tinggi. Makanya kalau kita lihat orang yang ada di Masjidil Haram selama puasa, saya alhamdulillah sih berkali-kali untuk melihat puasa di bulan Ramadan. Jadi dia itu pas malam terakhir orang pada lagi ngapain di Indonesia, semua maju. Apanya? Safnya. Orang pada kabur pulang kampung. Yang masak yang bikin kue, sibuk bikin kue. Nah ini kagak dapat puasa khasnul khas, nggak dapat banget. Tetapi kalau di Masjidil Haram makin akhir makin membludak, penuh. Bahkan haji pun kalah banyak. Masya Allah, orang sampai luber. Kenapa emang mau terawih, qiyamul lail, baca Quran digiatin? Nah itu adalah memang yang ada digambarkan oleh ahli sufi, bahwa kalau kita kepingin tingkatan kita naik, itu yang dikejar. Mikirin gak dia lebaran buat kuenya? Kagak. Malam takbiran kagak. Boro-boro sekedarnya doang, seada-adanya doang. Jadi dia jangan sampai memikirkan hal tentang keinginan keduniawiaan. Ini adalah yang paling tinggi. Siapa itu Pak Ustaz? Orang yang masuk ke peringkat ketiga ini, yaitu para nabi dan rasul. Puasanya itu begitu. Jadi kalau kita kepengen puasanya Rasulullah, ya kayak gitu, dia kagak mikirin dunia. Jangannya kenapa mau berudak nggak dipikirin, boro-boro. Ya kan? Ibaku juga tuh lagi ada sale di mall, di sale semua. Nggak mikirin dia sale. Mau sampai midnight sale tadi sampai subuh nggak mikirin. Karena kenapa? Gua mau kejar yang ini nih, yang ketiga. Tapi kalau di hati kita ada keinginan, aduh gue kenapa? Udah berarti kita tidak mendapatkan puasa khas lil khas. Karena ini puasanya para nabi dan rasul. Kemudian siapa lagi? Aulia, para wali-wali puasanya begitu. Wali yang ada di Indonesia. Nah, wali-wali semua ini merupakan hal yang paling bagus banget berpuasa. Siapa lagi Ustaz? Minas siddiqin wa muqarrabin. Orang yang dekat kepada baginda Rasul, para nabi. Siddiqin, orang yang jujur, orang yang lurus, istiqomah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang siddiq. Masuknya dari siddiqinnya, karena kita bukan nabi. Tapi kalau kita masih belum istiqomah, mencolak-mencolek, tonton melihat lagi iklan, kabur lagi. Diseret-seret cucu suruh ke mall, ya batal deh gue. Nggak dapat di peringkat yang ketiga Ustaz. Yang diapain? Jadi kalau bisa, makanya selama bulan Sya'ban ini kita persiapin nih, kita mau arahnya mau ke tempat yang mana. Kalau kita masih peringkat pertama doang, ya menyesal banget, sedikit banget. Karena gak ada yang
Siapa yang jaminan? Kalau atin dari yang akan datang cepat datang tuh apa? Al-maut, kematian. Nggak ada yang tahu tuh semua rahasia takdir Allah. Siapa yang jamin puasa depan kita bisa ketemu lagi? Makanya puasa yang akan kita hadapi 3 minggu lagi jangan kita lewatin sia-sia begitu aja, cuma nahan lapar aus, guling-gulingan doang kelaparan. Ya, nah kita makanya kita tingkatin puasanya biar cakep. Paling nggak nomor 2 kayak peringkatnya, Ustaz kalau peringkat 3 kayaknya saya berat. Ya udah, semampu kita berarti ada yang namanya revolusi dalam hidup kita. Ya, yang namanya kita rubah kehidupan kita. Ada resolusi. Resolusinya ngapain? Gua harus lebih tingkat lagi. Tahun ini resolusinya gua harus tingkat. Jangan di peringkat yang pertama yang tadi Ustaz bicara puasa orang awam. Berarti sampai sebuah ini, wah luar biasa. Jangan ya, itu. Jadi syukur-syukur kalau kita sudah ada berkemampuan, bisa kita kejar yang puasa peringkat ketiga. Kalau kita punya berkemampuan. Karena kalau kita menjadi tulang punggung, Ustaz, kalau saya kagak dagang, kagak bisa makan semua anggota. Nah ini jangan. Jadi sesuai dengan kemampuan kita. Yang namanya kita diberi kemampuan seperti itu, sanggupnya ini. Nanti cita-citanya berkeinginannya itu ini. Saya akan mencapai peringkat 3 kalau sudah yang namanya memadai kekuatan kita cukup. Ya, jadi ibu bapak ketahui sekarang tingkatan dari puasa. Sekarang saya, bapak dan ibu pemirsa sekalian, saya akan menyampaikan tentang masalah keutamaan Ramadan. 1, Ramadan itu adalah bulan pengampunan dosa. Ini adalah waktu yang terbaik untuk kita bertaubat. Bulan suci Ramadan. Jadi kalau kita dulu-dulunya itu banyak mengerjakan maksiat, banyak kita lalai dengan urusan ibadah. Bulan puasa itu adalah bulan pengampunan dosa. Makanya disebut Ramadan maghfirah, Ramadan pengampun dosa. Karena manusia itu tidak ada luput dosa, lupa. Itu manusia. Nggak ada manusia yang tidak ada dosa. Dosa kecil, dosa besar manusia nggak ada yang sempurna. Makanya ada puasa bulan Ramadan. Ini adalah tempat untuk kita bertobat. Waktu yang tepat untuk kita bertobat. Siapa yang paling tahu? Kita, pikiran kita yang paling tahu. Kita nggak bisa nembak orang meskipun orang rumah sama kita. Suami istri pun juga begitu. Kita nggak tahu hati pikirannya dia. Nggak bisa kita paksain harus irama dengan kita. Yang penting dia bisa mengikuti, melihat dengan kepalanya, dengan matanya, dengan hatinya bahwa kita kepingin terbaik. Jadi bulan puasa keutamaan adalah bulan pengampunan dosa. Ya aus, saya minum dulu. Ibu kalau mau minum santai saja boleh. Kemudian yang kedua, keutamaan Ramadan yang kedua adalah bulan yang pahalanya berlipat ganda. Nggak ada lagi selain bulan Ramadan. Kita sedekah, kasih ini pulpen doang misalnya kasih ke Ustaz. Ustaz bisa kasih pulpen pada bulan Ramadan. Itu bukan 1 kali pahala, tapi berlipat pahala yang dikasih oleh Allah. Alhamdulillah. Ibu kasih minum ke Ustaz, misalnya Pak Ustaz datang, tiba-tiba Ustaz buka puasa di situ. Orang yang ngasih berbuka puasa pahalanya luar biasa. Makanya ibu-ibu bapak kalau bulan puasa banyak yang namanya orang kepingin berlomba-lomba untuk sedekah. Bahkan di Mekah sana diseret-seret supaya untuk ngambil makanan itu. Karena kenapa? Orang yang bersedekah itu kepingin mendapatkan pahalanya berlipat ganda. Karena kalau dikasih minum doang, kalau di bulan biasa cuma 1 kali pahala. Tetapi kalau bulan puasa dikasih minum air teh, berlipat-lipat pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mereka berlomba-lomba orang yang kepingin bersedekah.
Saya pernah saat haji, Ramadan di Lailatul Qadar di hotel saya itu tempat hilir mudiknya orang ke Masjidil Haram. Kemudian ada orang yang pengen bersedekah, di stoknya itu mobil kontainer Coca-Cola, di stok sama dia. Stok dibayar semuanya, dan orang yang jalan ke masjid untuk sholat dan berbuka puasa dikasih Coca-Cola 1 kontainer, Bu. Saking kenapa? Saking kepengen mendapatkan pahala dari Allah berlipat ganda. Nah, jadi kita kalau untuk bersedekah bulan Ramadan jangan mikir-mikir, udah seadanya kita begini, mampunya kurma kita beli, bagiin. Susu kita punya, bagiin. Makanan kita bisa bikin, bagiin. Makanya berlomba-lomba sampai permen juga dibagiin. Bukan permen makanan kecil murah, tapi karena kemampuannya dia bisa hanya beli permen, bukan berarti itu rendah, karena dia mengejar pahalanya berlipat ganda. Yang nggak boleh adalah orangnya nggak ngapa-ngapain, yang nggak melakukan apa-apa di bulan suci Ramadan. Ini yang rugi. Jadi kita semuanya itu relatif, Bu. Nggak harus mewah. Yang penting apa yang kita punya kita sedekahkan untuk bulan suci Ramadan, karena mengejar pahala yang berlipat ganda. Di bulan yang lain nggak ada istimewanya mengalahkan bulan suci Ramadan. Tidak ada istimewa. Makanya baginda Rasulullah mengatakan Ramadan itu adalah saum umat, adalah bulan puasa buat umatku. Ramadan itu buat umatku. Makanya itu adalah tempat buat umat kita, manusia, umat. Baginda Rasulullah kita selalu berbuat itu. Kemudian yang ketiga, keutamaan bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh barokah. Ramadan mubarak, Ramadan yang penuh berkah. Gimana nggak berkah, Bu, Bapak? Kita masak, kita sediain, nggak habis-habis buat buka ada, nyaurnya ada, tiba-tiba ada aja barokah. Kemudian lagi orang yang jualan, barokah juga buat dia. Makanya habis semua dagangannya, dia juga bisa puasa, bisa juga makan dari hasil jualannya. Itu kenapa barokah? Makanya orang kalau bulan Ramadan ramai banget untuk mempersiapkan makanan-makanan yang dimakan pada bulan puasa. Barokah banget. Kumpul semua, pacar Cina bejek semua. Gorengan gimana aja gorengan. Dari ujung jalan ke ujung jalan. Habis gak usah. Barokahnya bulan suci Ramadan. Tuh dia. Kalau nggak habis bagiin. Kasih gratisin daripada nanti tidak kemakan rusak. Jangan kita sedekahin kalau udah rusak, kalau pengen sedekahin kasihnya. Nah kalau kita misalnya, oh udah rusak, dagang aja tinggal sedikit, aja simpen sama masukin uang tiba-tiba basi kan nggak bagus. Sedekahin aja ke orang. Karena bulan itu adalah bulan penuh barokah. Kemudian yang keempat, bulan yang diturunkan Al-Quran. Itu keistimewaan, keutamaan bulan Ramadan itu adalah bulan di mana diturunkan Al-Quran. Tanggal berapa? 17 Ramadan, Nuzulul Quran. Turunnya Quran itu pertama saat kapan? Baginda Rasulullah lagi sedang berada di Gua Hira, ya kan? Di Jabal Nur yang tinggi itu, Bu, di Mekah. Turun malaikat Jibril bawa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Turun pertama Quran itu adalah pada bulan Ramadan. Makanya barokahnya luar biasa. Kurang apa lagi kita? Makanya kita diperintahkan untuk membaca, banyakin pada bulan Ramadan. Sehari 1 juz, ambil tuh yang juzan. Besok lagi gua ambil lagi yang juz kedua. Besok lagi ambil lagi juz yang ketiga. Sampai mau lebaran habis. Alhamdulillah. Berarti itu pas banget. Ya. Al-Quran Karim turun hanya di 2 kota,
Itu doang, yang lain nggak turun. Jadi surat-surat Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat turun di kota Mekah dan Madinah. Kota Mekah disebut ayat Makkiyah, Madinah disebut ayat Madaniyah. Itu dia turunnya cuma di 2 kota. Jadi yang awal pertama Quran diturunin yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq pada bulan puasa. Kemudian yang kelima, bulan puasa ini mempunyai keutamaan adalah bulan terkabulnya doa-doa, di mana kita kudu banyak berdoa karena bulan itu terkabulnya doa-doa. Ibu sebelum sahur, bapak sebelum sahur bangun, sholat tahajud, sholat taubat, sholat witir, bagus gak? Luar biasa bagus, bermanfaat banget. Berdoalah ke Allah, insya Allah akan kabulkan segala permintaan-permintaan kita. Insya Allah. Jadi bukan hanya bangun masuk ke dapur, ucap-ucap mata, merosot tempat tidur, langsung ke dapur. Jangan dulu. Kita sholat tahajud dulu, insya Allah. Karena tahajud itu bagus banget. Ya, itu adalah amalan sunnah muakkadah yang kedudukannya di bawah sholat fardu. Habis sholat fardu yang paling utama apa? Sholat tahajud dibanding sholat-sholat yang lain. Ada tasbih, ada duha, ada sholat hajat, sholat istikharah, banyak. Yang paling utama tahajud, yang nomor peringkat pertama. Ya, nanti insya Allah saya akan upload tentang keutamaan kemuliaan sholat tahajud. Nanti di YouTube saya sudah lagi proses, mungkin ibu bapak bisa lihat baca. Makin semangat gairah kita untuk mendapatkan pahala tahajud yang luar biasa. Karena dia kedudukannya tinggi pun ternyata. Nanti di akhirat kita akan dibuatkan tempat maqam mahmudah yang tinggi. Fatahajat bihi nafilatan laka asa yang asa maqam mahmudah. Itu paling tinggi itu bu. Kedudukannya kalau orang yang sering wirid tahajud bagusnya luar biasa. Udah anggap biasa aja kayak seperti sholat fardu akhirnya. Nah ini yang luar biasa karena menjadi wirid. Insya Allah kita diistiqomahin ya Allah. Banyak banget godaannya memang. Insya Allah. Kemudian yang kadang bulan puasa keutamaannya apa Ramadan? Ada malam Lailatul, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Masya Allah, 83 tahun bu, 83 tahun manusia umat Nabi Muhammad jarang banget sampai usia 83. Kita generasi akhir zaman, cepat matinya, cepat mati. Mudah-mudahan banyak yang mati baru-baru sampai 83. Jadi kalau kita sampai Lailatul Qadar, alhamdulillah kita dapat kemuliaan selama 83 tahun. Apa sih Ustaz Lailatul Qadar? Malam yang diturunkan oleh Allah di akhir Ashrul Awakhir terakhir pada bulan Ramadan, jatuhnya pada malam-malam ganjil. Kan Ramadan itu dibagi 3. Awaluhur rahmah, 10 yang pertama adalah rahmat dari Allah. Nanti kita puasa pertama itu rahmat dari Allah. Rahmat itu adalah kasih sayangnya. Kemudian wa awsatuhu maghfirah, 10 berikutnya adalah ampunan dari Allah. Dan yang terakhir wa akhiru itqum minan nar, merdeka dari segala siksa api neraka. Nah, periode yang ketiganya lah itu ada yang namanya terselip 1 malam, namanya malam Lailatul Qadar. Jatuhnya di malam ganjil, berarti 21, 23, 25, 27 atau 29. Jadi cuma 5 malam ini pilihan. Jika seorang hamba menjaga 5 malam pada tanggal-tanggal tersebut, artinya dipenuhi dengan ibadah. Jangan numpang tidur doang ngorok. Mau itikaf Lailatul Qadar, bawa kasur, bawa bantal. Banyak di masjid-masjid kita terjadi begitu. Ustaz pengen
nangkap Lailatul Qadar di masjid, itikafnya bagus, paling bagus di masjid dibanding di rumah kita. Cuma kadang-kala prakteknya repot, bawa batal, bawa kasur, numpang tidur. Orang yang mau sholat jadi susah juga, terganggu. Jangan dibawa. Namanya kita malam Lailatul Qadar, kita jangan tidur, kita jaga, jangan baca Quran, zikir, duduk tukangnya nyender. Saya lihat tuh pernah berapa kali merasakan di Indonesia, di Jakarta khususnya tuh, dia pada itikaf malam Lailatul Qadar, bukannya dia berzikir, begadang, sampai yang namanya nanti waktu sahur, dia terus sholat tahajudnya bisa 12 rakaat, witirnya lagi, sholat taubatnya lagi, kan makan waktu, busuk sholat, baca Quran berjus-jus, zikir sambil nyender. Jangan tidur merem. Saya mau sholat aja susah cari safnya, karena orang berantakan semua. Nah ini janganlah seperti itu, kita rubahlah kan. Ya. Dalam Al-Quran Al-Karim dikatakan bahwa malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Alam itu 1000. Ya. Tanazzalul malaikah, turunnya malaikat pada malam Lailatul Qadar tuh, turunnya malaikat, ribuan malaikat mengapain? Menyaksikan hambanya dan mengaminkan doa-doa kita. Alhamdulillah. Masya Allah. Wah, terus Lailatul Qadar malam istimewa. Tanazzalul malaikat wal-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam salamun ya hatta matla'il. Itulah kemuliaan bulan suci Ramadan, ada malam yang istimewa namanya malam Lailatul Qadar. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, yang ketujuh, keutamaan Ramadan yaitu dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka. Nah, ada lagi. Kalau bulan-bulan lain, setan iblis diumbar Allah, karena tugasnya dia adalah menggoda manusia. Tapi kalau bulan Ramadan diikat tuh setannya, dibelenggu, nggak boleh kemana-mana setan. Kenapa? Diberi kesempatan untuk umatku, kata Nabi, memperbanyak amal ibadah pada bulan suci Ramadan. Kemudian yang ke-8, yaitu setan dibelenggu. Setan itu dibelenggu, diikat. Jadi ada 8 keutamaan dari bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa mengetahui dan mengamalkannya, insya Allah. Kemudian Bapak sekalian dan para pemirsa, apa sekarang kita mengenai masalah kemuliaan tadi, keutamaan, sekarang kemuliaan. Yang pertama adalah puasa Ramadan itu menghapus dosa yang terdahulu. Kata Nabi, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan, jadi nggak ada paksaan, Pak. Jadi harus dari iman kalau orang berpuasa. Nggak boleh kita dari bibir, dari mulut kita, dari diri kita saya puasa. Belum tentu kalau hati kita, iman kita belum. Kata Nabi, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Wa ihtisaban apa? Mengharapkan pahala. Kan kita puasa mengharapkan pahala. Kata Nabi, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang lalu. Alhamdulillah. Allah, kita puasa bulan Ramadan dengan iman, dengan mengharapkan, dengan keikhlasan, maksudnya dengan mengharapkan pahala dengan penuh keikhlasan.
keikhlasan, insya Allah akan menghapus dosa-dosa kita yang udah lewat. Dosa-dosa yang lewat udah hapus. Ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa baginda Rasulullah mengatakan, barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, dengan penuh mengharapkan pahala dan keikhlasan, Allah ampuni segala dosa-dosa yang pernah. Hadis riwayat Imam Bukhari, jadi ini hadis sahih ya, hadis sahih yang luar biasa. Makanya kita ini adalah merupakan gambaran tentang masalah kemuliaan bulan Ramadan yang begitu besar. Kemudian yang kedua, bulan puasa Ramadan balasannya tuh langsung dari Allah. Ini kemuliaan dari bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu balasannya langsung dari Allah. Puasa kita tuh langsung dari Allah, nggak pakai melalui yang lain. Just langsung ke Allah. Beda dengan kita beribadah di bulan-bulan yang lain. Kata baginda Rasulullah katakan, kullu amalin ibnu Adam lahu illa siyam fahuwa li wa ana azibi. Setiap amalan anak Adam adalah pahala baginya kecuali puasa. Karena puasa itu untukku, akulah yang akan membalasnya. Hadis riwayat dari Imam Bukhari. Jadi luar biasa kemuliaan bulan Ramadan dibanding bulan-bulan yang lain. Jadi langsung dibalas. Bapak dan Ibu sekalian, pemirsa yang kami hormati, karena kita masuk tentang masalah hikmah dari bulan puasa. Hikmahnya ini, yang pertama adalah hikmahnya mencapai derajat ketakwaan. Jadi kita kepingin mengejar kedudukan kita naik menjadi muttaqin, orang yang bertakwa. Makanya dalam surat Al-Baqarah ayat 183 mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Suruh bertakwa. Derajat kita naik mencapai ketakwaan dengan berpuasa. Kemudian yang kedua, hikmahnya kita berpuasa melatih diri melawan hawa nafsu. Jadi itu kita melatih diri dari hawa nafsu. Hawa nafsu yang jelek, yang buruk, yang nggak baik-baik. Jadi hikmahnya kita puasa, kita melatih. Misalnya kita sering amarah, sering gibah, sering adu domba, sering memprovokasi. Selama bulan puasa itu kita melatih diri kita untuk melawan hawa nafsu yang buruk itu. Itu hikmahnya dari bulan puasa. Kemudian yang ketiga, hikmah ketiga itu bulan puasa adalah menjaga kesehatan. Jadi kita tuh perut ada istilahnya istirahatnya, jangan menggiling terus. Ya, suruh berhenti dulu. Kesian perut yang ada dalam kita tuh suruh berhenti, makanya kita suruh puasa. Tetapi makanya jadi apa? Jadi sehat. Makanya para ahli kedokteran menyarankan kalau kita mau sehat, kudu banyak puasa. Dimanapun diberitakan kita puasa supaya sehat, Ustaz. Ternyata apa yang diberitakan Allah itu dalam Al-Quran memang terbukti, karena itu segala sumber dari segala sumber ilmu, yaitu Al-Quranul. Kayak orang kebanyakan obesitas dan puasa. Misalnya jantungnya kebawah lemak, harus banyak puasa, harus pantangan ini pantangan, itu puasa semuanya. Dilarang kita makannya nggak sehat, itu puasa semua. Lebih baik kita puasa Senin ke, itu bagus. Kemudian yang keempat apa lagi? Melatih diri, membiasakan beribadah dan berdisiplin. Jadi yang nggak doyan biasanya ibadah,
Karena bulan puasa jadi membiasakan diri. Yang tadinya nggak pernah bangun malam karena ada sahur, akhirnya kita membiasakan diri kita tahajud, bangun malam. Kenapa? Memang kita kepengen gak hanya kita sahur, tetapi ada nilai sholat tahajud yang kita kerjakan pada saat itu. Karena tahajud itu pas banget kita sahur. Paling utama apa? Tahajud sepertiga malam, bangun jam 3. Dan orang tahajud itu adalah tidur, meskipun cuma sebentar. Kalau kita begadang, tahajud bukan tahajud namanya, tapi tidur sebentar, 5 menit, 10 menit, 15 menit, setengah jam. Kalau kita 8 jam, kurang apa lagi? Kita itu membiasakan, yang tadinya nggak biasa jadi membiasakan diri qiyamul lail. Dan akhirnya kita mau nggak mau kita harus membiasakan dan menjadi rutinitas kita setelah bulan suci Ramadan, makin lama makin bagus. Insya Allah. Kan biasanya ngomel, dibangunin malam ngomel. Tapi karena ada sahur dan kita salat tahajud, insya Allah kebiasaan kita terus dan akhirnya kita terbiasa untuk berdisiplin diri. Kemudian yang kelima, yaitu memperoleh kenikmatan sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi nikmatnya bulan suci Ramadan itu adalah bulan umat Nabi kita Muhammad. Karena kita tuh benar-benar disayang oleh Nabi kita, dicintai banget oleh Nabi kita. Kenapa banget? Dengan kita berpuasa bulan suci Ramadan, ini akan memperoleh kenikmatan sebagai umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masya Allah luar biasa ya, benar-benar yang besar banget pahalanya. Mudah-mudahan insya Allah kita sebentar lagi kita masuk bulan puasa, kita mempersiapkan fisik kita, kesehatan kita, ya, supaya nanti pada awal puasanya bagus semuanya. Karena minggu depan kita udah nisfu Sya'ban, karena Sya'ban itu bulan yang istimewa. Saya sudah sampaikan di YouTube saya kemuliaan keutamaan bulan Sya'ban. Bapak Ibu bisa dengerin tuh, karena kita masuk bulan Sya'ban. Jadi apa yang kita laksanain, karena itu doa-doa itu nggak akan ditolak. Karena apa? Catatan amal kita dilapor sama Allah pada bulan Sya'ban. Catatan baik kita dilapor sama pada bulan Sya'ban sekarang, catat dilaporkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh malaikat. Ini bulan yang sekarang. Makanya perbanyaklah kita amal soleh selama kita hidup. Insya Allah itu menambah kebaikan buat kita semua. Insya Allah. Nah, itu penjelasan saya tentang panjang lebar tentang puasa. Mudah-mudahan ibu bapak bersiap nanti kita menghadapi bulan suci Ramadan ya. Dan sekarang session kita adalah session pertanyaan. Ya, ada session pertanyaan khusus untuk ibu-ibu 2 dan bapak-bapak 1. Ya, mohon yang pertama silakan tunjuk tangan yang udah siap. Bu Haja Ipri ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk bertanya, mengingat banyak jamaah juga yang lalu-lalu itu mereka jadi baru sekarang Pak Ustadz, mereka itu dulunya belum pernah ngaji, ya kan, belum tahu dan tidak tahu memang, atau mungkin tidak mau tahu. Tapi ketika mereka sudah menjelang, kan mereka gini Pak Ustadz, kalau diajak masih muda itu mah pengajian ibu-ibu tua, kan kebanyakan begitu. Tapi ketika saat itu saya ada seseorang yang bertanya kepada saya bahwa ketika dia sudah tua baru mengetahui begitu berdosanya ya Bu Pak Ustadz. Pertanyaannya saya ada yang tadi digabungkan dengan yang sehubungan dengan yang Pak Ustadz jelaskan tadi mengenai hubungan intim di bulan puasa. Jadi ketika dia muda itu dia nggak tahu, belum tahu dan memang mungkin tidak mau tahu
kompleks, yang jauh dari masjid, kemudian dia tidak bergaul dengan orang-orang yang bisa menjelaskan. Jadi sehingga ketika dia sudah uzur, baru ngaji, baru tahu begitu berdosanya ketika berhubungan intim di waktu puasa. Dia menyesali semuanya dan dia bertanya bahwa apakah dosa itu sampai ke akhirat nanti, sampai hari kiamat? Karena ketika dia sudah uzur sekarang, dia tidak bisa tuh melakukan pembayaran denda tadi kafarat ya, Pak Ustaz. Dia harus memberikan anak yatim, dia harus puasa sekian hari, itu dia tidak bisa. Nah, pertanyaan dia, apakah nanti dia masuk neraka atau surga dengan dosa yang dia bawa itu? Sementara yang dia lakukan sekarang dia udah uzur, dia nggak bisa deh apa yang sudah disyariatkan oleh agama, dia nggak bisa. Itu aja dari saya. Insya Allah mudah-mudahan pertanyaan ini akan saya sampaikan, karena banyak orang juga yang malu bertanya dan juga ngerasa bahwa banyak sekali yang orang nggak tahu gitu loh Pak Ustadz. Jadi apa yang harus dilakukan oleh dia ketika dia sudah uzur, tidak bisa melakukan denda, tidak bisa melaksanakan sedekah, tidak bisa melaksanakan puasa, tapi apakah dia diampuni dosa-dosanya? Itu aja dari saya. Insya Allah mudah-mudahan pencerahan bagi kita ibu-ibu juga semua, bapak-bapak, untuk diberikan kepada anak-anak kita, anak cucu kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya langsung menjawab saja ya, biar tidak lupa dengan pertanyaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Dosa apapun yang dilakukan oleh umatnya kecuali menyekutukan Allah, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diampuni adalah syirik, musyrik, menduakan Allah. Tapi kalau di luar itu, misalnya kita melakukan sesuatu kekhilafan, ya, yang tentu jelas dilarang, tetapi orang tersebut tidak memahami, tidak mengetahui, ataupun dengan kebodohan dia tidak mau belajar, itu insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa, asalkan dia mengerjakan 3 hal. 1, dia yaitu menyesali segala perbuatan yang pernah diperbuat pada waktu dulunya. Senyesal-nyesalnya deh pokoknya, jauhin dari segala yang begitu. Itu yang pertama. Dan kedua, perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bisa ribuan kali, setelah berapa juta kali buat saking banyaknya dosa kita dulu, tanpa batas. Karena zikir itu kita bisa ucapin di mana saja, kapan saja. Jadi nggak perlu harus kita bersuci. Sambil masak, sambil nyuci, sambil bengong, sambil ngelamun, kita zikir boleh tanpa batas, karena mengingat dosa kita dahulu yang luar biasa. Itu kedua. Yang ketiga apa? Dia perbanyak sholat sunat taubat. Ini penting. Kapan kita sunat taubat bagusnya? Sholat sunat taubat paling bagus sepertiga malam pada saat kita tahajud, nyambung tuh. Tambahannya sholat sunat taubat. Usolli sunat taubat, kata ini Ustaz bilaki berarti ada. Udah. Itu kita yang luar biasa. Minta ketiga itu yang kita kerjakan. Insya Allah Allah akan ampuni segala dosa yang pernah kita perbuat, asalkan kita tidak berbuat musyrik, menyekutukan Allah, menduakan Allah dengan makhluk lain. Jadi kita nggak perlu khawatir, karena bicara dia melakukannya, dosanya tadi Ibu Hajah bicara dia melakukan berbuat intim lah dalam bulan puasa, itu kan memang ada puasa disyaratkan harus diganti karena kondisinya tidak memungkinkan, dia harus puasa mengganti berhari-hari, makanya bisa menempuh jalan yang seperti itu. Insya Allah Allah akan mengampuni, karena dalam hadis baginda Rasul,
dalam kitab Riyadhus Shalihin yang pernah saya baca bahwa orang membunuh 99 orang dibunuh, tinggal satu orang lagi 100. Tetapi orang tersebut belum napasnya sampai di ghargharah, di tenggorokan, dia mengucapkan astagfirullahaladzim, minta ampun pada Allah, niscaya Allah akan mengampuni segala dosa-dosa. Diterima orang udah bunuh 99 orang, kurang apa lagi jahat, dosanya kurang apa lagi, itu masih diampuni. Makanya pintu taubat itu tidak akan ditutup selama kapan napas kita sampai di tenggorokan itu ditutup pintu taubat. Dan gak bisa lagi. Gak bisa lagi orang manusia minta taubat kalau napasnya itu sampai di tenggorokan di ghargharah. Udah tutup pintu taubat. Makanya kita harus perbanyak istighfar, sholat taubat. Mumpung kita masih segar, masih sehat, kita bisa insya Allah menghapus dosa-dosa kita hapin yang udah pernah kita perbuat. Jadi begitu ya Bu Haja ya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi pencerahan buat Bapak dan Ibu sekalian, karena kita sendirilah yang paling tahu apa yang pernah kita perbuat masa lalu. Ya, karena masa lalu itu tidak bisa kita hapus. Ya, kita manipulasi, kita hapus, kita hilangin, nggak bisa. Yang kita cuma hanya minta pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengampuni segala dosa-dosa. Makanya bagus banget. Lagi saya istighfar, bagus banget. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika mastata'tu. Ayo kita baca ya, biar ingat-ingat dan sangat baik banget untuk menghapus segala dosa-dosa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu sayyidul istighfar. Kalau bisa ibu selalu jangan lupa baca setiap hari, minimal sekali, banyaknya no limit, gak ada batas. Insya Allah di dosa-dosa digempur, rontok semuanya. Yang boleh terdahulu, karena kita gak bakalan dicatat luput gak sama malaikat rakib dan atid. Kagak dicatat, tetap gak bakalan hapus. Nanti dengan perbanyak kita istighfar, saya disuruh Allah akan perintahkan rakib atid untuk menghapus dosa-dosa. Itu karena kenapa? Bismillah, kekuasaan adanya izinnya Allah. Jadi kita nggak usah kesini, nggak ada yang namanya kata terlambat untuk insya. Ya, apapun yang pernah kita perbuat masa lalu, kita insya, kita istiqomah. Kayak begini istiqomah, harus istiqomah. Pengajian harus istiqomah, nggak boleh diganggu-ganggu, harus ini. Apapun yang terjadi harus itu keteguhan hati istiqomah. Makanya saya pernah bicara dalam YouTube saya istiqomah, Bapak Ibu, cara untuk istiqomah. Lihat, simak, Bapak Ibu, gedein di TV. Simak, catat kalau lupa. Itu faedahnya yang luar biasa. Buat bekal-bekal kita beramal supaya kita istiqomah. Karena kita kadang-kadang orang nggak istiqomah, ngaji tar kagak, tar ngaji tar kagak. Istiqomah. Tahajud gitu juga, jangan angin-anginan. Entar tahajud tak kagak, males deh. Bangun lagi. Jangan kita segalanya ibadah itu istiqomah. Kalau yang namanya istiqomah, insya Allah kita ditetapkan hati kita. Kenapa?
Baginda Rasulullah SAW itu benar-benar tahu, makanya dia minta doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Dia tahu karena hati manusia umatnya Nabi Muhammad orang pelopok-pelopok hati. Kenapa memang mencelak-mencelek? Itu dia. Makanya kita minta kepada Allah, minta begitu, jangan anget-anget tai ayam. Ya. Nah, makanya kita mengingatkan, tonton tuh istiqomah, cara istiqomah yang benar ada di YouTube saya, step. Oh, itu dia. Obatnya harus bertindak begini. Jadi tambah manfaat, sebarin lagi ke yang lain, manfaat lagi. Ibu juga dapat pahala, bukan saya doang yang jadi sumbernya. Sebarin. Karena kenapa? Pada ikut yang banyak sih, insya Allah semuanya pada pahala. Karena kita mengejar hidup pahala. Pahala buat apa sih? Bekal kita menghadap kepada Allah. Bukan bekal yang lain, itu persiapan. Kebanyakan manusia adalah kita ngomongin persiapan hidup. Persiapan hidup nanti gue hidup di sini pengennya begini. Kalau udah punya rumah yang baru pengennya begini. Kalau punya mobil, saya pengen begini, punya motor pengen begini. Kalau punya anak begini, kalau punya cucu begini. Nah habis gitu aku persiapan hidup. Tapi kita lupa lalai ngomongin persiapan mati. Jangan hidup mulu, mati dilupain. Persiapan mati dengan apa? Amal soleh, ini bekal pahala, itu persiapan. Emang enak kita kalau, apalagi kita yang suka halu-halu. Pengen ini, yang enak-enak gini Ustaz ya, di sini kita makan enak kan Ustaz, di sini begini. Itu kan persiapan hidup juga, kita kepengen hidup. Kita lupa persiapan bekal mati. Benar nggak? Betul atau benar? Oh betul. Nah itulah yang harus kita siap. Oke? Jadi bisa menggambarkan ya Bu Haja ya insya Allah. Oke, berikutnya yang kedua Ibu Haja Fatimah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya juga kebanyakan jamaah banyak yang muda. Tahun ini melahirkan pas tanggal 1 puasa. Besoknya lagi mau puasa melahirkan lagi. Itu gimana caranya untuk mengganti kodok yang wajib itu? Karena saya kan musuhin Bu, masa nggak bisa ini gitu. Apa ada ini yang apa bayar fidyahnya atau bayar wajib sunat wajib kodok puasanya? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, apabila ada wanita yang tantang lahir, beranak, susuin lagi nyambung, nah pas banget pada saat bulan puasa tiba, bagaimana Ustaz itu kondisinya? Kalau orang yang demikian, wajib dia mengganti kodok puasa di bulan yang lain. Ya, patahnya misalnya 10 hari, 20 hari, tidak membayar fidyah. Kalau fidyah itu bagi yang nenek-nenek renta, udah jompo banget, ya. Kalau dia puasa takut khawatir kesehatannya dia terganggu bisa, karena punya jalan yang susah, di tempat tidur mulu, nenek-nenek misalnya, atau kakek-kakek misalnya. Nah bagaimana Ustaz? Itu bayar fidyah, kalau sebelum puasa. Tetapi kalau yang masih seger beranak kan masih seger, dia cuma beranak doang. Ya kan? Oh ya, bersalin ya, melahirkan. Nah itu gimana Ustaz? Ganti kodok di bulan yang lain. Asalkan jangan sampai ketemu lagi Ramadan berikutnya. Ya, jadi harus diganti sebelum datang Ramadan berikutnya. Itu yang jalan solusinya yang terbaik. Ya, itu. Asal jangan pas Ramadan berikutnya lagi beranak lagi, hamil lagi jangan. Ya. Nah, ya harus bayar lagi. Jadi sebelum dia harus puasa dulu mengganti. Nanti, iya, nyatain lagi ya udah berarti dia menyusui dia harus lagi ganti sebelum datang bulan suci Ramadan yang terbaru. Jadi seperti itu, ya Bu ya.
Kemudian lagi dari bapak-bapak, silakan bapak-bapak yang mau bertanya. Pak Haji Juansa, Pak Haji Juansa yang bertanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Syukur kata Allah Subhanahu wa taala yang mana kan kita semua di sini diberikan nikmat iman, Islam dan sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Pertama-tama sudah barang tentu kita melakukan tahlilatul akhir kita. Yang kedua mendengarkan tausiah daripada ustaz kita. Untuk itu kami ada pertanyaan juga khususnya untuk diri kami, menyambung daripada pertanyaan Ibu Haji Fatimah tadi. Apabila puasa di bulan suci Ramadan itu adalah sifatnya wajib, ya, harus diganti. Nah sekarang tadi apabila pada puasa hari ini misalkan kemarin kita kan punya utang, sampai datang lagi bulan puasa kita belum bayar hutang. Nah ini statusnya gimana puasa kita? Apa kita harus tetap membayar juga atau gimana? Mungkin waktu saya muda bisa begitu juga Pak Ustadz. Saya puasa padahal kita punya utang itu belum dibayar, kita udah datang lagi bulan puasa. Nah itu status puasa saya itu gimana? Khususnya bagi saya, yang lain juga ada juga yang begitu. Keduanya, pertanyaan kedua, khusus juga di bulan suci Ramadan ini adalah yang Pak Ustadz bilang tadi adalah ada malam Nuzul Quran, mana malam 17 diturunkannya mujizat kepada Rasul kita di Gua Hiro. Alhamdulillah saya sudah pernah ke Gua Hiro dengan bimbingan Ustaz. Ada juga yang disebut malam Lailatul Qadar. Yang saya dengar juga itu adalah malam Lailatul Qadar itu adalah malam juga diturunkannya Al-Quran. Nah ini perbedaan antara malam Nuzul Quran dengan Lailatul Qadar, apa perbedaannya? Karena sama-sama diturunkannya kitab suci Al-Quran. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, mengenai pertanyaan tentang kalau orang yang belum membayar kodok puasa, tetapi sudah ketemu lagi Ramadan, bagaimana yang begini? Kondisinya bahwa jika pada saat bulan Ramadan yang baru tiba, padahal kita masih ada kodok puasa, kita prioritaskan adalah di mana saat kita berada dulu. Di mana kita berada sekarang di bulan suci Ramadan. Itulah yang kita puasa. Meskipun kita ada utang puasa. Nah, makanya jangan sampai utang puasa itu datang keburu Ramadan yang baru. Diberesin dulu, itu idealnya. Idealnya dan sesuai aturan anjurannya seperti begitu. Tetapi kalau memang seandainya ada sesuatu kasus yang seperti itu, maka di mana kita berpijak itulahnya dulu. Misalnya pas saat itu kita tidak bisa membayar kodok, terus kita masuk tanpa 1 Ramadan. Saat itulah kita berpuasa yang pada Ramadan yang kita injak tadi, yang kita masuki. Baru lanjutlah Syawal dengan niat kita mengganti kodok langsung. Karena mengingat kita misalnya dengan banyak kehilapan, kelupaan, kesibukan, khawatir nanti kalau dipending terlalu lama baru membayar kodok lupa. Ya, jadi ini pelajaran apabila kita lupa. Tapi kalau memang seandainya idealnya kita bisa ambil, itu yang paling terbaik. Itu menjawab yang pertanyaan. Kemudian yang kedua pertanyaannya, bagaimana Pak Ustaz antara Nuzul Quran dengan malam Lailatul Qadar? Itu beda karena jatuhnya juga beda. Nuzul Quran 17 Ramadan karena pas pertama turunnya Al-Quran pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq pada saat di Gua Hira. Kalau Lailatul Qadar itu malam juga, tapi itu malam-malam ganjil. Jatuhnya 21, 23, 25, 27, 29. Yang mana Ustaz? 5 malam itulah yang harus kita jaga. Kita nggak bisa tebak malam itu Lailatul Qadar apa enggak.
Karena itu Allah yang nentuin. Kalau ditentuin enak banget, semua udah bersiap-siap semua. Nah justru tidak, itu kesiapan kita untuk menjaga sampai jangan lolos. Kita jaga supaya kita tangkap di Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita kencengin lagi. Hikmahnya adalah kita mengencangkan ibadah kita. Gas, gigi 4 sekaligus. Tancap gas. Nah itu hikmahnya, kenapa itu adalah bagian rahasia Allah Lailatul Qadar. Kita berarti mengencangkan ibadah kita makin perkara nanti malam Lailatul Qadar itu ada ayat Al-Quran yang ditulis. Ya memang ada ayat Al-Quran pada saat Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, itu turunnya pada saat malam Lailatul Qadar. Gitu ya Pak ya. Jadi beda antara nuzul Quran dan Lailatul Qadar, waktunya juga berbeda, temanya juga berbeda. Nah, kandungannya pun berbeda. Jadi itulah kira-kira bisa menjadi jawaban gambaran buat Bapak Ibu semua. Kita bisa pahami dan insya Allah bermanfaat buat kita semua. Saya rasa udah cukup bisa dimengerti ya pemahaman kita tentang puasa. Panjang lebar tadi saya sudah sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah barokah ya. Doain saya biar panjang umur, sehat ya. Seluruh keluarga juga sehat, insya Allah amin, dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu juga saya doakan mudah-mudahan sehat semua. Al-Fatihah. Mari kita tutup dengan pembacaan. Lanjut kita kalimat la ilaha illallah dan kita tutup pengajian. Saya itu baru terakhir maklumat dari saya ya, karena kita tutup pengajian ini insya Allah kita akan bertemu kapan Ustaz? Kita bertemu lagi bulan Syawal saya kepengen. Jadi jangan pada haji, karena haji sekarang belum tentu ya, masih tanda tanya. Saya juga kangen udah berapa lama tak ketemu Ka'bah. Rumah haji ini 2 tahun pending. Karena nggak biasa saya pending tiba-tiba harus begini, ya repot juga gitu. Jadinya kepikiran banget nggak lihat Ka'bah. Karena kenapa situasi kondisinya mudah-mudahan tambah lama tambah baik ya. Mari sama-sama kita baca istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Min kulli zambin azim wa atubu ilaih taubatan nasuha taubatan nasuha. Amin Allahumma amin. Afdalul qutubi wa nabiyyu min qabli. La ilaha illallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.